Proses pengeringan merupakan faktor yang paling kritis dalam proses penanganan pasca panen. Bahan simplisia jarang sekali digunakan dalam kondisi segar karena mudah rusak dan tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Adapun bahan segar biasanya digunakan untuk konsumsi sendiri saat penyulingan minyak atsiri atau pembuatan produk obat tradisional yang ingin menjaga aroma, rasa, dan warna asli dari bahan. Bahan simplisia dengan kadar air yang tinggi, biasanya di atas 10%, merupakan media pertumbuhan yang baik untuk mikroorganisme seperti bakteri, jamur, hamir, dan kapang, sehingga menyebabkan kerusakan bahan. Di samping itu, tumbuhnya jamur Aspergillus flavus pada bahan yang dapat memproduksi aflatoksin dapat menjadikan bahan simplisia berbahaya untuk dikonsumsi. Tingginya kadar air juga dapat memicu terjadinya reaksi enzimatik yang tidak diharapkan, sehingga menyebabkan penurunan kandungan senyawa kimia di dalam bahan. Oleh karena itu, proses pengeringan sangat diperlukan untuk menurunkan kadar air di dalam bahan hingga mencapai kadar yang diinginkan. Teknik pengeringan harus disesuaikan dengan jenis bahan simplisia yang akan diolah, seperti bentuk daun, bunga, akar, kulit batang, rimpang, dan lain sebagainya. Proses pengeringan yang salah dapat mempengaruhi tingkat warna serta aroma dari produk akhir yang dihasilkan. Teknik pengeringan yang baik adalah pengeringan yang mampu mempertahankan bentuk fisik bahan, kandungan kimia di dalam bahan, serta efisien secara waktu dan biaya. Tujuan dari proses pengeringan bahan diantaranya adalah 1. Memperpanjang waktu simpan, 2. Mencegah terjadinya penurunan kualitas simplisia akibat kerusakan, 3. Mencegah terjadinya reaksi enzimatik, dan 4. Mencegah tumbuhnya mikroorganisme. Oleh karena itu, pengeringan bahan sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah proses panen, kecuali jika dikehendaki lain. 5 hal yang perlu diperhatikan pada saat pengeringan, yaitu 1. Suhu pengeringan yang tepat dan sesuai untuk setiap bahan, 2. Kelembapan udara, 3. Aliran udara, 4. Lamanya waktu pengeringan, dan 5. Luas permukaan bahan. Pengeringan yang tidak tepat akan menyebabkan bahan mengalami kerusakan seperti phase hardening, yaitu bagian luar yang terlalu kering namun bagian dalam bahan masih basah. Phase hardening terjadi karena kecepatan pengeringan pada bagian luar lebih cepat dibandingkan dengan bagian dalam, sehingga air yang terdapat di dalam bahan terjebak dan tidak dapat berdifusi keluar. Hal tersebut dapat menyebabkan pembusukan bagian dalam. Phase hardening biasanya terjadi karena beberapa faktor. 1. Irisan atau potongan yang terlalu tebal sehingga penyebaran panas tidak merata. 2. Suhu pengeringan terlalu tinggi. Suhu pengeringan yang digunakan tentunya bervariasi tergantung dari jenis bahan yang dikeringkan. Pharmacope Herba Indonesia menyatakan bahwa pengeringan bahan simplisia dilakukan pada suhu kurang dari 60 derajat Celcius. Adapun untuk bahan yang mengandung senyawa termolabil dan senyawa mudah menguap, sebaiknya dikeringkan pada suhu antara 30 sampai 40 derajat Celcius dengan durasi waktu tertentu. Kita mengenal adanya dua jenis pengeringan, yakni pengering alamiah dan pengering buatan. Pengering alamiah adalah pengeringan tanpa bantuan alat pengering. Pengeringan alamiah terdiri dari dua cara, yakni 1. Penjemuran di bawah sinar matahari langsung, dan 2. Diangin-anginkan tanpa penjemuran di bawah sinar matahari. Pada penjemuran di bawah sinar matahari, bahan langsung dihamparkan di lantai atau tanah dengan diberikan alas tikar atau alas lain yang memiliki lubang berpori. Kemudian dibiarkan terkena sinar matahari langsung. Lamanya proses pengeringan sangat bergantung pada jenis bahan yang dikeringkan, serta lamanya penyinaran sinar matahari. Biasanya, metode ini membutuhkan waktu antara 1-2 minggu. Beberapa bahan yang cocok dikeringkan menggunakan metode ini adalah bahan dengan tekstur keras, seperti akar, kulit batang, kayu, dan biji. Teknik ini dapat digunakan untuk bahan yang mengandung senyawa aktif yang termostabil dan tidak mudah menguap. Keuntungan dari proses pengeringan ini adalah ekonomis dan murah karena tidak membutuhkan biaya yang besar untuk bahan bakar. Keuntungan lainnya mudah dilakukan karena tidak membutuhkan alat-alat canggih. Adapun kelemahan dari metode ini adalah terjadinya kontaminasi dari lingkungan seperti debu,
atau adanya gangguan hewan seperti serangga, hewan pengerat, serta kotoran burung. Berikutnya, suhu matahari tidak dapat dikontrol, sehingga memungkinkan terjadinya suhu pengeringan yang berlebihan jika terlalu panas. Namun, jika suhu kurang panas, maka penguapan akan lambat sehingga rentan terjadinya reaksi enzimatis dan pembusukan. Rentang suhu sinar matahari berfluktuasi antara 25-50 derajat Celcius. Berikutnya, kualitas bahan hasil pengeringan biasanya kurang baik seperti warna yang berubah, aroma yang menurun, serta adanya kandungan cemaran dari udara. Pemanasan tidak merata pada seluruh bagian bahan sehingga bahan tidak kering sempurna. Dan terakhir, tidak semua daerah dapat mengaplikasikan metode ini dikarenakan kondisi cuaca yang berbeda-beda. Hanya daerah dengan durasi panas yang lama seperti wilayah pantai dan dataran rendah saja yang memungkinkan dilakukannya metode ini. Pengeringan dengan cara diangin-anginkan tanpa penjemuran di bawah sinar matahari. Metode ini dilakukan dengan cara bahan disebar pada wadah dengan permukaan datar, kemudian disimpan di tempat teduh, tidak kontak dengan sinar matahari, yang memiliki aliran atau sirkulasi udara yang baik. Metode ini digunakan pada bahan dengan tekstur lunak seperti bunga yang lunak, daun, dan bahan simplicia yang mengandung senyawa yang mudah menguap. Metode pengeringan ini mampu melindungi aroma, warna asli bahan, serta beberapa senyawa kimia yang termolabil. Sebagai contoh, daun jambu yang dikeringkan dengan cara ini mengandung tanin lebih tinggi dibandingkan dengan dikeringkan di bawah sinar matahari langsung. Proses pengeringan dengan metode alamiah ini biasanya menggunakan alas tikar, anyaman bambu, dan kain. Berikutnya, pengering buatan. Proses pengeringan dengan menggunakan pengering buatan dinilai mampu menghasilkan simplicia dengan mutu lebih baik dibandingkan dengan pengering alami. Keuntungan menggunakan pengering buatan adalah 1. Suhu pemanasan dapat diatur dan lebih konstan. 2. Proses pengeringan tidak dipengaruhi oleh cuaca. 3. Waktu pengeringan lebih cepat. 4. Pencemaran dari udara dapat dihindari. Dan 5. Mampu mempertahankan aroma, warna, dan senyawa dari bahan. Tipe pengering buatan diantaranya ada oven tipe rak, ada pengering tipe berputar, ada pengering oven vakum, ada pengering tenaga surya, dan yang terbaru adalah solar dryer dome. Bahan simplicia yang membutuhkan reaksi enzimatik seperti biji kola, biji kakao, buah vanili, dan teh hitam. Sebelum dikeringkan, terlebih dahulu didiamkan selama beberapa waktu tertentu, durasi antara 2 hingga 7 hari. Proses ini dilakukan setelah proses pencucian dan penirisan bahan. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kadar air bahan tetap berada di atas 10%, sehingga enzim masih aktif melakukan reaksi enzimatik. Reaksi enzimatik ini bertujuan meningkatkan mutu simplicia dalam hal aroma, rasa, warna, dan pada beberapa bahan dapat meningkatkan efek farmakologis senyawa. Setelah proses fermentasi selesai, maka bahan simplicia dikeringkan secara perlahan, bisa dengan menggunakan pengering buatan maupun pengering alamiah. Bahan yang mengandung minyak atsirit tidak boleh dibiarkan terlalu lama dalam kondisi basah. Bahan ini harus segera dikeringkan sehingga senyawa minyak atsirit tidak terusir dengan adanya air. Proses pengeringan minyak atsirit tidak boleh menggunakan panas melebihi 40 derajat Celcius. Pada pengeringan alamiah, sebaiknya lakukan metode pengeringan dengan diangin-anginkan. Proses perajangan dilakukan setelah bahan dikeringkan, dan alat yang digunakan untuk proses tersebut haruslah alat yang tidak menggunakan energi panas.